Sistem persarafan adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem ini mengatur kita untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berbicara, menelan, bernafas, serta aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Sistem persarafan pada manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Yang kedua, sistem saraf tepi, terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Berikut adalah bagian-bagian sistem saraf pada manusia. Yang pertama, otak. Otak merupakan pusat pengendalian utama sistem saraf dan menjadi organ paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, otak besar, yang kedua otak kecil, yang ketiga batang otak. Yang kedua, sumsum tulang belakang merupakan saluran saraf yang menghubungkan otak dengan bagian tubuh lainnya. Fungsi utamanya untuk menghantarkan sinyal-sinyal saraf antara otak dan bagian tubuh lainnya. Yang ketiga yaitu saraf perifer. Saraf perifer meliputi saluran saraf yang di luar otak dan sumsum tulang belakang. Struktur ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik. Bagian ini bertanggung jawab atas mengontrol gerakan sadar dan menerima informasi sensorik. Yang kedua, sistem saraf otonom. Saraf otonom mengatur fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari secara sadar, seperti detak jantung, pernafasan, pencernaan, dan kelenjar-kelenjar tubuh. Yang keempat, sistem klanial. Sistem saraf klanial adalah serangkaian saraf yang langsung berhubungan dengan otak dan mengontrol bagian fungsi sensorik dan motorik di kepala dan leher. Ada 12 pasang saraf klanial yang berfungsi mengatur penglihatan, penciuman, pendengaran, dan berbicara. Fungsi sistem saraf pada manusia yaitu mengatur gerak, mengatur panca indera, berfungsi klonial, reguler emosi, mengatur detak jantung dan pernafasan, mengatur sistem pencernaan, respon terhadap rangsangan, mengatur suhu tubuh, mengatur keseimbangan suhu tubuh. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran nukleus yang menghasilkan hormon tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lainnya. Sistem endokrin terdiri dari sejumlah kelenjar dan organ yang berfungsi untuk memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam tubuh manusia. Hormon merupakan bahan kimia yang mengatur berbagai fungsi tubuh. Zat ini juga berfungsi dalam membawa pesan melalui darah menuju organ, kulit, otot, dan jaringan lainnya. Sistem endokrin pada manusia terdiri dari beberapa kelenjar endokrin seperti kelenjar tiroid, adrenal, dan pankreas. Kelenjar-kelenjar ini menghasilkan hormon yang mempengaruhi berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, fungsi seksual, dan produksi, siklus tidur, hingga detak jantung dan tekanan darah. Contoh hormon yang dihasilkan oleh sistem endokrin antara lain insulin, hormon yang menghasilkan pankreas dan berfungsi untuk mengatur kadar gula darah. Selanjutnya, adrenalin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal adalah berfungsi untuk meningkatkan detak jantung, tekanan darah, serta mempercepat pernafasan. Yang selanjutnya yaitu testosteron. Hormon yang dihasilkan oleh testis pada pria dan ovarium pada wanita. Hormon ini berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pada pria seperti suara yang lebih dalam dan pertumbuhan rambut wajah. Pada wanita, testosteron membantu menjaga massa otot dan tulang. Fungsi utama dari sistem endokrin adalah yang pertama, sistem endokrin yang berguna melepas hormon ke dalam aliran darah.
Yang kedua, menghasilkan hormon endokrin yang membantu dan mengendalikan sesuatu hati, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh, hingga mempengaruhi cara kerja organ, metabolisme, dan produksi. Selanjutnya, mengatur hormon yang dilepaskan agar tetap seimbang sehingga penyebarannya tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak. Gangguan kesehatan yang bisa terjadi pada sistem endokrin yaitu yang pertama yaitu diabetes, gangguan tiroid, hipogonadisme, dan sindrom ovarium polikistik dan osteoporosis. Sistem reproduksi pada manusia adalah sistem biologis yang bertanggung jawab untuk reproduksi dan perkembangan manusia. Sistem ini terdiri dari organ reproduksi internal dan eksternal yang berbeda pada pria dan wanita. Sistem reproduksi pada wanita terdiri dari beberapa organ, yaitu yang pertama ovarium, tempat pembentukan sel-sel telur atau ovum. Yang kedua, tuba fallopi, saluran yang berhubungan dengan rahim. Yang ketiga, uretrus atau rahim, organ tempat janin berkembang selama kehamilan. Yang keempat, vagina, saluran yang menghubungkan rahim dengan lingkungan luar. Selain itu, sistem reproduksi pada pria terdiri dari beberapa organ, yaitu testis. Yang pertama yaitu testis, organ yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua yaitu epididymis, saluran yang menghubungkan testis dengan vas deferens. Yang ketiga, vas deferens, saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Yang keempat, kelenjar prosta, kelenjar yang memproduksi cairan semen. Yang selanjutnya, vasikular seminalis, kelenjar yang memproduksi cairan semen. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otak, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem ini terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas tubuh pun bisa terganggu. Sistem muskuloskeletal terdiri dari beberapa bagian dan jaringan tubuh, yaitu tulang, berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Yang kedua, sendi, sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa bergerak, tetapi ada juga yang tidak. Yang ketiga yaitu otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa meregang dan berkontraksi saat tubuh bergerak. Yang keempat yaitu tulang rawan, sejenis jaringan ikat yang menutup sendi. Yang kelima yaitu ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang disusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. Yang keenam yaitu tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otak ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh melalui dari kepala, leher, hingga kaki. Gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem muskuloskeletal diantaranya yaitu
cedera, misalnya patah tulang, dislokasi, cedera otot, dan keseleo. Yang kedua yaitu kelainan bentuk tulang, misalnya akibat cedera, osteoporosis, penyakit degeneratif, kelainan genetik, atau tumor dan kanker. Yang ketiga, osteomielitis atau infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. Selanjutnya, gangguan persendian seperti radang sendi, rebekan ligamen, bursitis, dislokasi sendi, dan nyeri sendi. Selanjutnya, gangguan pada sendi lutut meliputi cedera menikus dan rebekan yang ligamen lutut, misalnya pada otot. Selanjutnya, penyakit autoimun, misalnya vaskilitis dan lupus. Yang ketujuh, kanker otak, misalnya penyakit kanker otot polos, leukemia. Sistem respirasi adalah sistem organ yang terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama untuk memungkinkan pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Sistem respirasi manusia terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem respirasi atas dan sistem respirasi bawah. Bagian-bagian dari sistem respirasi atas meliputi hidung, rongga hidung, faring, laring, dan trakea atas. Sedangkan sistem respirasi bawah meliputi trakea bawah, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Proses pernafasan dimulai dengan menghirup udara melalui hidung atau mulut. Kemudian udara masuk ke dalam trakea dan menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen dari udara diambil dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan. Karbon dioksida kemudian diangkut kembali ke paru-paru dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses respirasi. Beberapa masalah kesehatan yang dapat terjadi pada sistem respirasi antara lain infeksi saluran pernafasan, asma, dan penyakit paru obstruktif kronik. Untuk menjaga kesehatan sistem respirasi dapat dilakukan dengan menghindari paparan asap rokok dan polusi udara, serta menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan tubuh secara umum. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama sistem ini adalah untuk mengangkut nutrisi dan darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh, serta membawa darah dan oksigen kembali ke paru-paru. Sesuai fungsi dari sistem kardiovaskuler yang bertanggung jawab untuk mengirimkan darah ke berbagai bagian tubuh, berikut ini adalah jaringan yang membentuk sistem tersebut. Yang pertama yaitu jantung, sebuah pompa berotot yang mendorong darah ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu sistem tertutup pembuluh darah. Pembuluh ini meliputi arteri, yaitu pembuluh yang membawa darah dari jantung. Kemudian vena, pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga yaitu kapiler, pembuluh kecil yang bercabang dari arteri untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Ada dua sistem peredaran darah dalam tubuh, yaitu yang pertama adalah sistem peredaran darah sistemik. Sistem ini adalah sistem peredaran darah utama yang mengangkut darah ke organ, jaringan, dan sel di seluruh tubuh. Yang kedua adalah sistem peredaran darah paru. Sistem peredaran darah ini menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Disinilah oksigen memasuki darah dan karbon dioksida meninggalkan darah. Contoh penyakit kardiovaskuler dapat memicu dari gangguan yang terjadi pada sistem kardiovaskuler. Terdapat beberapa penyakit dan penyebab yang dapat membuat penyakit
penyakit yang membahayakan. Berikut ini adalah beberapa penyakit kardiovaskuler. Yang pertama yaitu serangan jantung. Dapat disebabkan oleh penyumbatan atau robekan pada pembuluh darah arteri, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, hingga merokok pasif ataupun aktif adalah beberapa faktor risiko utama yang dapat menyebabkan serangan jantung. Yang kedua yaitu stroke. Stroke adalah kondisi di mana suplai darah ke bagian otak terputus. Kurangnya pasokan darah ini memicu kematian sel-sel otak. Terdapat dua jenis stroke yang berbeda penyebabnya. Yang pertama, stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi akibat bekuan darah yang menghalangi aliran darah ke otak. Stroke hemoragik terjadi akibat pendarahan di dalam atau di sekitar otak. Kolesterol tinggi, diabetes, gangguan jantung, histori keluarga menjadi penyebab risiko stroke. Yang ketiga, aritmia adalah gangguan pada detak jantung yang menjadi tidak normal. Detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat, hingga detak jantung berpola unik yang abnormal. Masalah jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi menjadi faktor risiko timbulnya aritmia. Yang keempat, gangguan jantung. Yang menyebabkan terjadinya adalah jantung yang tidak mampu untuk memompa cukup darah untuk dibutuhkan oleh tubuh. Kolesterol tinggi, jantung koroner, diabetes adalah beberapa faktor resikonya. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia akan mengolah makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh menjadi energi dan berbagai macam nutrisi, seperti asam amino, glukosa, dan asam lemak. Sistem ini sangatlah kompleks. Nah, untuk lebih jelasnya, penting bagi kita mengetahui tentang organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Saat digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut, makanan yang bercampur dengan air ludah. Selanjutnya, makanan akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun berperan dalam mencampuran makanan dengan air ludah. Pengarahan makanan yang di dalam mulut agar tergigit secara merata oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua adalah kerongkongan. Organ pencernaan manusia berikut ini adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran dengan panjang sekitar 25 cm yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot berbentuk cincin yang disebut lower esophageal cister. Otot ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak naik lagi ke kerongkongan atau mulut. Yang ketiga yaitu adalah lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam atau asam lambung dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam lambung diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta untuk selanjutnya didorong menuju usus halus. Selain memecah makanan, asam lambung akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat dalam makanan atau minuman sehingga tubuh terhindar dari kuman penyebab penyakit. Yang keempat adalah usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau timun di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas
dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Hati, kantong empedu, dan frankes merupakan organ lain yang tidak terlibat langsung dalam sistem pencernaan manusia, tetapi peran penting dalam proses pencernaan. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian yang penting, yaitu duodenum, jejunum, ileum, atau bagian terakhir dari usus halus. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pencernaan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang kelima adalah usus besar. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Selain mengeluarkan tinja, usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Yang keenam adalah rektum. Rektum adalah organ pencernaan manusia setelah usus besar atau sebelum anus. Organ ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm. Tugas rektum adalah menerima feses dari usus besar. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap mengeluarkan melalui anus, tubuh akan memberikan respon dalam bentuk rasa mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Yang ketujuh adalah anus. Anus merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphinkter anal, yaitu otot internal dan otot eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi rektum, apakah berisi padat, gas, atau cairan. Otot besar panggul memiliki tugas untuk mengendalikan keluarnya feses. Sementara itu, sphinkter internal berfungsi untuk mencegah BAB saat tidur dan eksternal berfungsi untuk menahan feses agar tidak keluar sebelum ke toilet. Fungsi dan anatomi sistem perkemihan. Sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Prosesnya menghilangkan air ekstra dan garam, racun, dan produk limbah lainnya. Berikut ini adalah proses dan cara kerjanya. Pertama, darah memasuki setiap ginjal melalui banyak arteri kecil. Kemudian, ginjal menyaring darah, memisahkan racun dan nutrisi. Selanjutnya, vitamin, mineral, nutrisi, dan protein kembali ke aliran darah. Lalu, produk limbah dan urin bergerak melalui ureter ke kantong kemih. Kandung kemih menyimpan urin sampai waktunya dikeluarkan. Selanjutnya, urin dikeluarkan tubuh melalui uretra. Berikut ini anatomi sistem perkemihan. Yang pertama yaitu ginjal. Berjumlah 2 buah, masing-masing ada di kedua sisi belakang perut, tepat di bawah tulang rusuk. Setiap ginjal kira-kira besarnya segepal tangan. Yang kedua, ureter, berupa tabung tipis di dalam panggul untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga, kantung kemih, berbentuk seperti kantong dan terbuat dari otot yang berisi mengembang saat terisi. Yang keempat, uretra, berbentuk seperti tabung yang membawa urin ke kantung kemih keluar dari tubuh. Sistem perkemihan pada pria. Laki-laki berbagi sistem kemih dengan sistem reproduksi. Uretra pria lebih panjang daripada wanita karena memanjang melalui penis.
Uretra pria memiliki panjang sekitar 18 sampai 20 cm dan berfungsi sebagai saluran umum untuk urin dan air mani dari tubuh. Uretra pria memiliki 4 bagian: uretra spor, uretra membranosa, uretra prosta, dan uretra prosta, dan itu meluas melalui sphincter sejuk. Selanjutnya, sistem perkemihan wanita. Kantung kemih dan uretra pada wanita tidak terhubung dengan sistem reproduksi. Wanita memiliki uretra yang sangat pendek, yang panjangnya sekitar 1,5 inci. Uretra meluas hanya melalui leher kantung kemih, sphincter internal dan eksternal, dan diafragma urogenital. Infeksi saluran kemih sehingga terjadi pada wanita karena jarak pendek antara pembukaan urinal, anus, dan vagina. Pada pembedaan antara sistem kemih pria dan wanita, pria memiliki uretra yang lebih panjang dibanding wanita. Ini karena uretra pria memanjang melalui penis. Satu-satunya fungsi uretra wanita adalah untuk mengangkut urin dari kantung kemih ke ruang eksternal. Namun pada pria, uretra terlibat dalam pengangkutan urin dari kantung kemih ke ruang luar, serta diajukasi cairan semen melalui uretra. Tidak seperti pada wanita, pada pria, uretra dianggap sebagai bagian dari sistem saluran kemih dan reproduksi. Lubang uretra pada wanita lebih dekat ke anus dibanding pada pria. Infeksi saluran kemih lebih sering terjadi pada wanita dibanding pada pria. Penyakit yang mengintai banyak kondisi yang dapat mengetahui sistem perkemihan. Infeksi, penyakit, atau masalah dapat muncul saat lahir atau berkembang seiring bertambahnya usia. Beberapa gangguan saluran kemih yang umumnya yaitu: yang pertama, infeksi. Infeksi saluran kemih dan infeksi menular seksual dapat menyebabkan masalah pada ginjal, uretra, atau kantung kemih. Infeksi ini terjadi karena bakteri atau virus masuk saluran kemih melalui uretra. Yang kedua yaitu masalah struktural. Terkadang bayi lahir dengan cacat yang mempengaruhi cara sistem perkemihan mereka terbentuk. Kelainan ini dapat menyebabkan urin kembali ke ginjal dan menyebabkan infeksi. Kemudian, proplas kantung kemih dapat terjadi setelah kehamilan atau seiring bertambahnya usia wanita. Kantung kemih yang proplas jatuh ke dalam vagina atau bergantung keluar dari luar vagina. Terkadang masalah struktural memerlukan pembedahan untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang ketiga yaitu batu ginjal. Batu ginjal terbentuk ketika produk limbah dalam urin menggumpal. Ini dapat menyebabkan rasa sakit yang parah dan menghalangi aliran urin. Yang keempat, masalah buang air kecil. Masalah buang air kecil seperti halnya kontrol kantung kemih atau inkontinensi urin yang menyebabkan urin bocor sedikit atau banyak. Ini paling sering terjadi pada wanita, biasanya setelah kehamilan atau saat lanjut usia. Gejalanya bisa lebih buruk ketika batuk, tertawa, bersin, atau melompat. Kantung kemih yang terlalu aktif terjadi ketika kamu merasa dorongan tiba-tiba untuk sering buang air. Yang kelima, obstruksi saluran kemih. Pertumbuhan atau tumor kanker di perut dapat mempengaruhi aliran urin. Pada pria, pembesaran prostat dapat menyebabkan ureter sehingga lebih sulit untuk buang air kecil. Penyebab lainnya adalah masalah kehamilan dan gastrointestinal seperti penyakit Crohn. Yang keenam, penyakit ginjal. Penyebab paling utama dari masalah sistem perkemihan ini adalah
tekanan darah tinggi, dan diabetes. Kondisi genetik yang disebut penyakit ginjal polikistik menyebabkan kista berisi cairan berbentuk di dalam ginjal. Selain itu, overdosis hampir semua dapat menyebabkan ginjal bekerja terlalu keras saat menyaring limbah, yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal mungkin memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal. Yang ketujuh yaitu sistitis interstisial. Penyakit ini menyebabkan peradangan di kantong kemih. Obat-obat yang terapi fisik dapat memperbaiki ginjal penyakit ini. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan reproduksinya. Bagian sistem integumen pada manusia terutama terdiri dari kulit dan lapisannya. Organ ini adalah yang menutupi saluran tubuh manusia yang terdiri dari 15% darinya. Dilapiskan menjadi 3 lapisan utama dan masing-masing dari mereka melakukan tindakan dan tugas yang berbeda. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis atau kulit ari adalah lapisan utama kulit yang terdiri dari sel-sel tipe epitel. Bertanggung jawab untuk memberikan fleksibilitas dan ketahanan terhadap kulit. Itulah sebabnya ia bertanggung jawab untuk menjadi garis pertahanan pertama tubuh. Sel-sel yang membentuk lapisan ini disebut keratinosit dan bertugas membentuk keratin. Yang kedua, dermis adalah lapisan berikutnya untuk epidermis. Lapisan ini dibedakan menjadi 2 lapisan. Yang pertama yaitu retikular dan yang kedua yaitu papiler. Keduanya juga mengandung serat kolagen dan serat elastis. Di dalam lapisan ini adalah sebagian besar ujung saraf yang bekerja sama dengan indera peraba dan juga kelenjar keringat, kelenjar sebaceous dan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu hipodermis. Lapisan terakhir dari semua lapisan hipodermis itu terbentuk dari jaringan lemak, dan lemak memiliki fungsi mengisolasi tubuh sebanyak mungkin dari dunia luar. Pada gilirannya menyimpan seluruh besar lemak untuk melindungi efek dari goncangan dan juga untuk menyimpan energi. Aksesoris adalah sistem integumen termasuk di lapisan kulit. Elemen-elemen yang lain bertindak bersamaan dengan itu untuk melindungi tubuh dan melakukan tugas-tugas lainnya. Hal ini adalah kuku, rambut, dan bulu. Pertama adalah kuku. Kuku adalah struktur yang dibuat oleh tubuh dari keratin yang melakukan 2 fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk bertindak sebagai pelat pelindung di area jari dan kaki. Yang kedua yaitu untuk membentuk tindakan sensitif di ujung jari karena berfungsi sebagai penyeimbang jari, menghasilkan tekanan yang bertentangan dengan yang dihasilkan saat kita melakukan ke permukaan. Yang kedua, rambut. Rambut ditemukan di sebagian besar tubuh kita dan membuat dalam berbagai cara tergantung di mana itu. Misalnya, rambut yang ada di daerah tengkorak membantu mencegah radiasi matahari dari pengaruh area kulit pada kepala. Sementara di lengan atau di kaki, mereka membantu untuk mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, kelenjar sebaceous dan keringat. Kelenjar keringat, kelenjar yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan keringat. Hal ini adalah cairan yang melakukan fungsi ekskresi di pendinginan. Dalam komposisinya, sejumlah besar racun dan zat pelindung tertentu yang melindungi tubuh dari mikroba yang berbeda. Kelenjar
sebekous bertugas mengeluarkan umpan, yang merupakan semacam senyawa konsistensi berminyak yang memenuhi fungsi tahan air dan melumasi kulit dan rambut untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh merupakan sistem perlindungan secara biologis yang ada di dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk menangkal radikal bebas yang menyerang sehingga seorang individu akan terhindar dari penyakit. Apabila sistem ini dapat bekerja dengan baik, maka seorang akan terhindar dari serangan virus ataupun bakteri, bahkan dapat mencegah dari serangan kanker. Fungsi sistem imun yaitu suatu sistem dalam tubuh tentu memiliki fungsi masing-masing, sama halnya dengan sistem hormon pada manusia. Berikut adalah fungsi dari sistem imunitas. Yang pertama, sistem pertahanan. Fungsi utama dari sistem pertahanan adalah sebagai sistem pertahanan tubuh, baik itu penyakit yang dapat menular atau yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Yang kedua yaitu keseimbangan homeostatis. Homeostatis adalah keseimbangan yang ideal dalam tubuh yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh dengan cairan berinteraksi dengan saluran sistem yang terdapat dalam tubuh, sehingga imunitas ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan homeostatis agar bekerja dengan baik. Selanjutnya, perbaikan jaringan. Fungsi ketiga adalah untuk memperbaiki jaringan dengan cara mengeliminasi jaringan sel yang satu mati atau rusak dalam tubuh. Selain itu juga mengeliminasi sel yang tidak normal. Pembagian sistem imun berikut adalah penjabaran dari masing-masing pertahanan tersebut. Pertahanan non-spesifik. Pengertian dari sistem pertahanan non-spesifik adalah sistem pertahanan tubuh dengan tidak membedakan antara mikroba patogen satu dengan yang lain. Pertahanan non-spesifik ini terdiri atas pertahanan fisik, mekanis, kimiawi, dan biologi. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah tidak begitu selektif, tidak dapat mengikat infeksi sebelumnya, eksposurnya menjadikan respon yang maksimal, terdapat komponen khusus yang dapat menangkal radikal bebas. Pembagiannya yaitu pertahanan fisik, pertahanan mekanis, pertahanan kimiawi, pertahanan biologis. Sistem pertahanan spesifik adalah sistem pertahanan tubuh yang peka terhadap patogen tertentu yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia setelah melewati sistem pertahanan non-spesifik. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah yang pertama, sangat selektif, dapat mengikat infeksi sebelumnya, reaksi antara semua benda asing berbeda-beda, melibatkan antibodi dan membentuk sel. Pembagiannya yaitu limfosit, antibodi.